Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Alek Yusuf dari Kompas Tekno. Dan mungkin kalian udah tahu juga ya, jadi pada awal bulan Maret 2022 ini Oppo merilis smartphone seri Reno 7 dan Reno 7Z di Indonesia. Bersama dengan kedua smartphone itu, Oppo turut merilis satu smartwatch yang baru nih, yaitu Oppo Watch Free. Produk ini merupakan arloji pintar entry level yang dibanderol di kisaran harga 1 jutaan. Lumayan terjangkau ya, tapi kayak gimana tuh kemampuannya? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Nah, jadi ini adalah kotak kemasannya Oppo Watch Free. Dia memanjang begini ya bentuknya. Dan simple aja, di depan hanya ada kata watch dan gambar produknya. Kemudian mari kita buka. Kalau unit smartwatch sendiri itu diletakkan di dalam dengan posisi terbentang. Nah, jadi kayak gini posisinya, karena itu boxnya jadi memanjang kayak tadi ya. Selain unit smartwatch, kita juga dapetin charger. Ini bentuknya kayak gini ya, dan di ujungnya ini adalah bagian magnetiknya dari charger untuk ditempelkan di smartwatch, dan ujung sini adalah untuk ditancapkan di adapter. Jadi di sini nggak ada adapter atau charger, tapi kita bisa pakai charger smartphone mana aja untuk kita sambungkan untuk mengisi baterainya Watch Free. Buku panduan yang bentuknya lucu juga karena memanjang gini ya, sama kayak bentuk boxnya gitu. Kalau dari segi desainnya, Oppo Watch Free ini kelihatan beda ya dari smartphone lain kebanyakan gitu. Kalau biasanya yang ngambil desain kayak gini tuh bentuk layarnya adalah persegi atau kotak, sementara dia ini condong lebih kayak persegi panjang gitu ya, jadi lebih memanjang. Ini varian yang gue pegang adalah warna vanilla by the way, jadi strapnya ini warna putih krem kayak gini, sementara di samping-sampingnya itu bezelnya warna gold ya. Strap ini bahannya silikon yang lentur, lebarnya 19 mm dan bisa dilepas dengan mekanisme latch di bawah sini. Jadi kita bisa ganti dengan strap lain yang memiliki lebar sama. Pas pertama kali megang smartwatch ini sih gue agak bingung ya soal cara nyalainnya gimana gitu, soalnya kayak kita bisa lihat di sini di bagian samping-sampingnya ini nggak ada tombol sama sekali ya, kayak di bezelnya ini bener-bener polos aja gitu, nggak ada tombol. Setelah baca manual, ternyata kita mesti nyolokin Watch Free dulu ke charger, barulah setelah itu dia akan nyala secara otomatis. Nah, jadi kayak gini, nah baru dia akan nyala. Ini agak ngeribetin juga ya, soalnya kalau misalnya kita matiin, Watch Free cuma bisa dinyalain lagi dengan dicolok ke charger dulu. Jadi strapnya dipasang di tangan dengan mekanisme kayak gini ya, diselipin di bagian bawah. Ini kerasa agak clunky sih, tapi kalau udah biasa sih harusnya nggak masalah ya. Dan ini sekaligus menghindari kelebihan strap di bagian sini biasanya, jadi alih-alih di luar, strapnya itu kelebihannya ditaruh di bagian dalam. Kalau feel-nya di tangan sendiri sih, smartwatch ini terbilang enteng ya, soalnya bobotnya juga cuma sekitar 33 gram, jadi nggak terlalu berasa. Yang berasa paling strapnya aja ngelilingin tangan, tapi smartwatch sendiri nggak ngebebani gerakan tangan gitu. Layar Oppo Watch Free menggunakan panel AMOLED 1,64 inci dengan resolusi 456 x 280 piksel. Pinggirannya ini 2.5D glass sehingga agak curve gitu ya, agak melengkung gitu pinggir-pinggirannya. Di kondisi outdoor, kalau misalnya brightness kita atur secara otomatis, layarnya akan adjust brightness sendiri dan masih kelihatan lumayan jelas. Warna-warnanya juga tampak cerah dan dengan saturasi dan kontras yang tinggi karena jenis panelnya itu AMOLED. Karena bentuk layarnya yang persegi panjang, smartwatch ini juga kelihatan unik ya dibandingkan dengan smartwatch lain yang umumnya itu bundar atau kotak atau persegi. Oppo Watch ini mirip-mirip smartphone mini yang ditaruh di pergelangan tangan jadinya. Mungkin kayak semacam crossover antara smartband dan smartwatch gitulah. Meskipun nggak ada tombol sama sekali, tapi ternyata itu bukan masalah buat Oppo Watch Free karena proses kendali dan navigasi sepenuhnya dilakukan lewat gestur gerakan jari ya. Kayak misalnya kita bisa swipe up untuk ngelihat notifikasi yang dituliskan dari HP,
kayak gini nih dari WhatsApp, selain itu juga bisa macam-macam dari email dan lain-lain. Di sini ada pengaturan brightness layar, kemudian ada juga locate phone, ini untuk nyari HP dengan ngeluarin suara. Kita bisa swipe ke kanan untuk melihat daftar aplikasi. Di sini ada macam-macam ya aplikasinya, kayak misalnya ada timer, terus ada rekaman data kesehatan ketika kita tidur, kendali buat playback musik, dan fungsi remote shutter untuk menjepret foto smartphone dari jauh, seperti misalnya ketika kita hendak melakukan grup foto. Kemudian ada juga aplikasi exercise untuk merekam kegiatan olahraga. Pilihannya ada lumayan banyak ya. Kalau kata Oppo sih, jumlah mode olahraga yang bisa dipilih ini bisa mencapai lebih dari 100. Kemudian kalau misalnya kita swipe ke kiri dari home screen, kita bisa ngelihat data aktivitas kita sehari-hari. Seperti misalnya progres langkah atau step di sini. Kemudian ini ada data tidur juga atau sleep duration analysis. Di sini ada pemantauan denyut nadi atau heart rate yang monitoringnya bisa dilakukan lewat interval tertentu atau secara real time. Dan di sini adalah kadar oksigen di dalam darah. Ada satu lagi gestur yang kita bisa lakukan di home screen, yaitu kita press and hold atau tekan dan tahan. Ini gunanya adalah untuk memilih watch face. Nah, jadi kita bisa milih watch face-nya kayak gini. Untuk milih yang baru, yang mau dipilih kita tinggal tekan aja, dan dia akan langsung ke setting. By the way, sebelum bisa pakai Oppo Watch Free, kita mesti nyambungin dulu ke smartphone dengan aplikasi HiTap Health yang bisa diunduh dari toko aplikasi Play Store maupun App Store. Setelah melalui proses pairing, kalian akan dibawa ke tampilan utama aplikasinya. Di sini ada 3 tab nih. Jadi tab yang pertama berisi data kesehatan dan monitoring ketika kita tidur. Laporannya di sini lumayan lengkap ya, termasuk kondisi tidur, ada light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Kemudian yang kedua adalah mode olahraga yang bisa digunakan untuk merekam aktivitas kita. Nah, di tab ketiga ini adalah untuk setting unit smartwatch sendiri. Di sini kita bisa milih watch face misalnya ya, termasuk nambahin yang baru juga. Di sini pilihannya ada lumayan, ada tersedia lebih dari 40. Sayangnya Oppo Watch Free maksimal cuma bisa nampung sebanyak 7 buah watch face. Jadi kalau udah penuh, kalian harus hapus dulu yang lama. Baru kemudian bisa masang yang baru. Tombol tips di sini adalah untuk menampilkan keterangan fungsi gestur untuk navigasi di smartwatch. Kayak yang tadi gue sebutin. Jadi kalau misalnya kalian lupa gestur yang mana untuk apa, kalian bisa langsung lihat di sini. Nah, di bawah-bawahnya sini ada setting teknis ya, kayak misalnya update software, terus untuk sinkronisasi, notifikasinya mau apa aja yang diterusin dari smartphone ke unit smartwatch. Terus kita bisa juga nyetel steps goal-nya itu, langkah goal-nya berapa langkah per hari, pembakaran kalori, dan lain-lain. Soal baterainya, Oppo mengklaim Watch Free ini bisa bertahan selama 2 minggu. Tapi ya itu tergantung dengan pengaturan dan kebiasaan kalian juga. Kalau gue sih dengan nyalain semua fungsi notifikasi, kemudian nyalain juga fungsi pemantauan aktivitas dan kesehatan, serta data tidur. Itu artinya tetap mengenakan smartwatch ini ketika tidur. Baterainya Oppo Watch Free bisa bertahan sekitar 5 hari sebelum perlu dicas lagi. Untuk nyalainnya seperti biasa di smartwatch, kita tinggal raise to turn on aja atau diangkat ke arah wajah dan layarnya akan nyala sendiri. Selain itu, kita juga bisa nyentuh aja di layar untuk menyalakannya. Oh ya, yang penting juga Oppo Watch Free ini anti air hingga 5 atm atau kedalaman air 50 meter. Ada fungsi layar juga biar nggak terima input ketika berada di dalam air. Jadi kalian bisa tetap pakai smartphone ini sambil berenang sekalipun. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review Oppo Watch Free, smartwatch teranyar dari Oppo yang baru aja meluncur di Indonesia. Kalau menurut gue sih, produk ini lumayan menarik ya. Dengan bentuk yang memanjang kayak gini, persegi panjang, dia jadi kelihatan beda dibandingkan dengan smartwatch lain pada umumnya. Kemudian fitur-fiturnya bisa dibilang ya lumayan lengkap dan harganya juga relatif terjangkau. Nah, kalau soal itu, Oppo Watch Free dijual di Indonesia dengan harga 1,4 juta rupiah. Selain yang versi vanilla ini, tersedia juga varian lain dengan warna black alias hitam polos. Oke, sekian dulu review kita kali ini bersama Oppo Watch Free. Gue Yusuf dari Kompas Tekno. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.